Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Senin 16 Juni 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City melakukan kolaborasi digital dengan Provinsi Lampung. Kolaborasi ini berhasil meluncurkan aplikasi Lampung In yang merupakan adaptasi dari super app milik Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Kini atau JAKI. DKI Jakarta berkomitmen penuh memberikan pendampingan teknis agar Lampung In beroperasi optimal dan membawa manfaat bagi warga. Informasi selanjutnya, Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jasin Taman Ismail Marzuki kini telah memiliki Immersive Studio. Fasilitas ini menggabungkan teknologi modern, arsip digital, dan ruang eksplorasi kreatif, mengubah perpustakaan menjadi ruang publik yang inklusif, kreatif, dan adaptif. Pengunjung dapat mendaftar melalui aplikasi Jack Litera atau situs web perpustakaan.jakarta.go.id untuk menikmati 4 ruang utama, yakni Dreambook, Smart Wall Interaktif, Immersive 360, dan area Game Center. Kemudian ada informasi pemadaman listrik selama 1 jam di beberapa titik oleh Pemprov DKI Jakarta pada 14 Juni 2025 berhasil menghemat konsumsi listrik sebesar 67,76 MW dengan penghematan biaya lebih dari 98 juta rupiah. Selain itu, aksi ini Pemprov DKI Jakarta juga berhasil menurunkan emisi karbon sebanyak 54,21 ton. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Tidak hanya mengatasi masalah sampah, dengan pembangunan ini juga dapat memenuhi kebutuhan listrik warga Jakarta secara mandiri. Sekalian, saya rasa ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Mas Dita. Dalam Jakarta Future Festival 2025 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan optimisme barunya terkait penanganan sampah. Menurutnya, sampah tidak lagi akan menjadi momok, melainkan akan menjadi sumber daya yang diperebutkan. Pemanfaatan sampah akan dipusatkan pada pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, yang teknologinya sudah diadopsi di berbagai negara maju. Yang dulu sampah menjadi momok, menjadi beban, sebentar lagi sampah ini seperti harta karun diperebutkan oleh siapapun. Jakarta setiap harinya memproduksi lebih dari 7.700 ton sampah dan menyimpan cadangan sampah hingga 56 juta ton di TPA Bantar Gebang. Sampah tersebut dapat dikonversi menjadi sumber energi listrik hingga 1.500 MW dengan membutuhkan sekitar 2.500 ton sampah per hari. Pramono mengungkapkan saat ini telah banyak pihak yang ingin berinvestasi untuk pemanfaatan sampah menjadi energi listrik. Namun masih menunggu keputusan dari Presiden untuk segera direalisasikan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menggelontorkan anggaran sekitar 5 triliun rupiah setiap tahun untuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di Laut Utara Jakarta. Giant Seawall Jakarta merupakan proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pembangunan ini bertujuan utama untuk melindungi wilayah Jakarta dari banjir akibat penurunan tanah serta kenaikan permukaan laut. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan Pemprov DKI Jakarta mendapat penambahan jatah pembangunan Giant Seawall dari yang sebelumnya hanya 12 km menjadi 19 km. Memang tidak kecil angkanya, tetapi ini kan proyek untuk long term. Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu. APBD Jakarta sekarang ini 91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas 100. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih 5 triliun untuk seawall. Menurut Pramono, untuk pembiayaan pembangunan Giant Seawall memang tidak cukup hanya mengandalkan dari APBD Jakarta. Ia akan berusaha menggali potensi sumber biaya lain, salah satunya dengan pemanfaatan sampah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Pemprov DKI membuka kesempatan untuk warga Jakarta yang ingin merasakan menjadi peserta upacara HUT ke-498 Kota Jakarta langsung di Monas. Upacara akan dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Akan ada hadiah menarik juga bagi warga yang beruntung dalam upacara HUT Kota Jakarta kali ini. Untuk mendapatkan undangannya bisa langsung scan barcode berikut ini. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 17 Juni 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.